Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya pelestarian sumber daya alam. Anak-anak ibu pasti tentunya sering berwisata, bukan? Seperti berwisata ke kebun binatang, tempat air terjun, dan menjelajahi alam. Nah, itu semua merupakan sumber daya alam. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan pelestarian sumber daya alam. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam. Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dilestarikan kembali. Contohnya, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ternyata pemanfaatan tumbuhan sangat banyak loh. Sekarang, perhatikan gambar di samping. Kira-kira tumbuhan apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah tumbuhan padi. Tumbuhan padi dimanfaatkan sebagai sumber makanan ataupun makanan pokok. Tanaman padi pada umumnya tumbuh di daratan tinggi dan juga di daratan rendah. Tanah yang cocok untuk tanaman padi yaitu tanah yang mengandung banyak humus. Selain itu, tanaman teh pada umumnya juga tumbuh di daratan tinggi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Adapun manfaat dari tanaman teh salah satunya yaitu sebagai obat-obatan. Tahukah anak-anak ibu apa bedanya daratan tinggi dan daratan rendah? Ternyata daratan tinggi merupakan permukaan bumi yang berada di ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Sedangkan daratan rendah merupakan permukaan bumi yang berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perindustrian, perumahan, dan sebagainya. Sekarang perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar pohon kelapa. Nah, ternyata pohon kelapa itu sangat banyak sekali manfaatnya. Batangnya dapat dijadikan ataupun dibuat bahan perabatan alat rumah tangga dan dapat dijadikan bahan bangunan. Kemudian dimanfaatkan lagi daunnya, buahnya, dan lain sebagainya. Selain itu, serat kapas juga dapat dimanfaatkan atau dijadikan sebagai bahan pembuatan pakaian. Sekarang, perhatikan gambar di samping ini. Ada kunyit, jahe, cengkeh, ketumbar, kemudian kayu manis, bawang merah, dan bawang putih. Ini merupakan adalah sumber daya alam dan bahan-bahan ini bisa dijadikan sebagai obat-obatan dan juga dapat dijadikan sebagai bumbu masakan. Selain itu, getah karet juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan ban kendaraan. Yang selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan hewan oleh manusia. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar sapi dan kerbau.
Sapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan seperti susunya, dagingnya, dan sebagainya. Kemudian sapi juga dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Apakah anak ibu melihat kepompong ataupun ulat sutra? Gambar di atas merupakan kepompong ulat sutra yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kain sutra dan pakaian. Selain itu, bulu domba juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kain wol. Materi kita yang selanjutnya yaitu melestarikan sumber daya alam. Pernahkah anak-anak ibu melestarikan sumber daya alam? Tentu pernah dong, karena kita berkewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Perhatikan gambar di samping. Kira-kira gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini merupakan salah satu hewan yang sangat langka dan harus kita lestarikan. Maka dari itu, mari kita ikut serta dalam melestarikan burung cendrawasih dengan melindunginya, kemudian tidak memperjualbelikan dan tidak merusak habitat aslinya. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar bunga rafflesia ataupun bunga bangkai. Nah, bagaimana cara melestarikan bunga ini? Karena bunga ini merupakan salah satu bunga yang langka. Caranya yaitu dengan menjaga habitat asli bunga rafflesia agar tidak terganggu. Jika habitatnya terganggu, maka akan menghambat pertumbuhannya. Pernahkah anak-anak ibu mengamati hutan gundul? Bagaimana cara kita melestarikan hutan gundul? Caranya yang pertama adalah melakukan reboisasi kembali atau melakukan penghijauan kembali. Yang kedua yaitu memilih tebang tanaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan dari polisi hutan. Perhatikan kembali gambar di atas. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar di atas? Ya, benar sekali. Gambar di atas terjadinya pencemaran air sungai karena pembuangan limbah ke sungai. Bagaimana cara kita melestarikan agar tidak terjadi lagi peristiwa tersebut? Caranya yaitu kita mengelola limbah dengan baik dan tidak membuang sembarangan limbah, kemudian menyediakan tempat untuk pembuangan limbah. Selain itu, kita dapat melestarikan sumber daya alam juga dengan kegiatan kita sehari-hari di lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman, kemudian memelihara hewan peliharaan kita dengan baik, dan melakukan penghijauan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kita sebagai manusia wajib memanfaatkan sumber daya alam, menjaga keseimbangan alam, dan melestarikan sumber daya alam. Dalam surah Al-Maidah ayat 64, Allah berfirman, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingat umat manusia untuk peduli terhadap alam dan menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu Yanti mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan selalu masker, dan makan dengan teratur, dengan makan makanan yang bergizi, dan selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.